Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas, Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Paulus katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap! Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami masih dalam seri Dahsyatnya Kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya bagi orang-orang yang percaya, bagi orang beriman, bagi orang yang bertekun dalam doa dan puasa, kami akan melihat dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Kisah Rasul 18 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Allah. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat dia bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Haleluya, 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 haleluya. Ya, sesuatu terjadi yang sangat luar biasa ketika saya berdoa untuk sebuah kendaraan. Tuhan mengirimkan 200 rupiah melalui seorang anak yang dulu menjadi anggota jemaat saya. Bukan 200.000, bukan 200.000, bukan 200 juta, tapi 200. Dan ketika saya menerima 200 itu, saya katakan kepada istri saya, cari mobil. Cari mobil. Apa saja sukamu, terserah. Yang penting kamu cari mobil. Mana duitnya? Sudah cari aja, percaya saja. Karena saya sudah berdoa dan berpuasa, sudah minta tanda. Dikasihkan tanda, ya harus bertindak, harus percaya, harus berani. Dan pada akhirnya istri saya cari, jatuh pada expander warna hitam. Walaupun sekarang mobilnya itu karena ada jemaat saya yang curang. Dia gadekan dan nggak tahu kemana. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan melalui aparat, ya, mereka akhirnya didesak untuk mengganti mobil saya, dan pada akhirnya saya mendapat. Dan itu juga belum lunas. Nanti bulan 4 ini baru lunas, kalau saya nggak salah hitung. Tapi karena saya tidak ingin juga mereka rugi, tidak ingin juga mereka menderita, mereka juga ingin menderita. Ya sudahlah, ya, manusia itu ada kalanya hilap, dan kita sebagai orang percaya mengampuni dan memberitakan kasih karunia. Dengan pertemuan saya, karena saya sudah beberapa kali menceritakan tentang kasih Tuhan, kebesaran Tuhan melalui peristiwa ini, dan mereka sudah pasti mendengar tentang itu. Dan kebetulan ada keluarga saya juga, salah seorang yang dulu di sini bertugas, sempat mereka kenal, dan itu juga membuat saya akrab dan melupakan apa yang sudah dilakukan. Ya, begitulah dahsyatnya kuasa Allah. Masih dalam seri yang kelima ini, episode kelima.
Pertanyaannya, sikap apakah yang harus dimiliki untuk terjadinya dasarnya kuasa doa? Sikap-sikap yang harus kita miliki untuk terjadinya dasarnya kuasa doa menurut Kisah 14:8-10 adalah: 1. Pertama dikalahkan sikap yang pertama, mau mendengarkan firman Allah. So then faith come by hearing, hearing by the words of the Lord. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, anak yang lumpuh ini, dia mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dia mendengarkan firman Allah yang penuh kuasa yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Walaupun ada banyak orang, tapi dia merasakan firman itu hidup bagi dirinya. Dan itu sebabnya dalam hatinya menyala-nyala iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong dia. Tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengerti bahwa Tuhan itu bisa menolong dia. Dia butuh orang-orang yang memiliki iman untuk bisa menjadikan. Tapi nanti itu saya akan katakan. Jadi dia adalah orang yang mau mendengarkan firman Allah. Saya berharap kita rajin untuk mendengarkan firman Allah. Saya bersyukur dengan 2 kali sehari saya setidaknya mengajari diri saya untuk mendengarkan firman Allah. Memperdengarkan firman Allah juga. Menyatakan firman Allah juga. Kan sering saya katakan berdoa, membaca firman Allah. Membaca firman Allah harus berdoa. Supaya apa? Iman kita semakin teguh. Kalau engkau membaca, boleh diam. Tetapi 1-2 ayat harus engkau perkatakan dengan suara yang nyaring. Satu contoh, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayakah kita, Allah kita itu akan mencukupi segala kebutuhan kita di tengah-tengah sulitnya keadaan ini? Percayakah kita? Kalau kita percaya, silakan berdoa. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi dia mau mendengarkan firman Allah. Lalu kedua dikatakan, dengan mendengarkan firman Allah itu dia kemudian memiliki iman. Dan Alkitab katakan ketika Paulus melihat orang ini memiliki iman dan dia mau disembuhkan. Wow. Kadang-kala orang sudah mendengarkan firman Allah, masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri. Jangan. Itu sebabnya saya katakan, sadari kuasa firman Allah itu. Bagaimana kita supaya menyadari bahwa kuasa firman Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Hiduplah bergaul dengan firman Allah. Rendahkan hatimu. Suka berdoa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dia akan menguatkan firman itu dalam hati kita. Dari logos kepada rima. Dari yang tidak rohani. Mungkin kita pada mulanya hanya supaya kita keren. Tahu satu ayat saja sudah keren. Lalu kemudian tiba-tiba firman itu menjadi rima, menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa melalui penyataan Allah dalam kehidupannya. Di mana Tuhan menyatakan kekuatan firman itu dalam kehidupannya. Ada banyak hal firman Allah yang saya rasakan dalam hidup ini. Yang sering saya katakan itu, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa-masa sulit sepanjang apapun, ayat ini akan selalu menyertai. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya sadari itu, dan itu sebabnya takut akan Tuhan yang saya miliki. Bukan hanya saya dilihat istri saya, atau dilihat anak saya, atau dilihat jemaat, atau dilihat yang lain baru saya takut Tuhan. Tidak. Karena saya tahu the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi saya tahu banyak firman Allah, dan itu menolong saya untuk merasakan kuasanya. Dan firman itu mendorong saya untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan ada ketenteraman, ada sumber kehidupan, ada
kesucian dan macam-macam. Ada panjang umur juga di situ. Dan itu sebabnya ya takutlah, hiduplah dengan iman. Sama seperti anak ini ketika mendengar, dia tidak hanya lalu begitu saja. Wih, dasar sekali rupanya Tuhan ini. Hebat sekali Tuhan ini. Wih, luar biasa. Wah, pasti dia masuk. Tapi bagaimana caranya ya? Anak ini pasti berkata bagaimana caranya ya? Aku kan belum, masih aku aduh, gimana ini caranya? Tapi ketika Paulus melihat, lalu Paulus mengatakan, dan berserulah Paulus, berdirilah di atas kakimu. Lalu anak ini, disuruh berdiri, dia berdiri langsung, loncat, wah! Dan dia bisa berjalan. Dan kita katakan berjalan kian ke sana kemari. Oleh karena apa? Kebesaran Tuhan yang telah dinikmatinya, kebaikan Tuhan yang telah dinikmatinya, kuasa Tuhan yang telah dinikmatinya, mujizat Tuhan yang telah dinikmatinya. Jadi terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Dari yang tidak pernah merasakan jalan menjadi bisa berjalan. Wow, itu saya tidak bisa bayangkan sukacita yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kehidupan yang seperti itu. Saya masih ingat, saya pernah mengalami seolah-olah seluruh kaki saya ini lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan gimana ini? Saya sementara di tengah-tengah pelayanan orang di sebuah kabupaten di Magetan sana. Bagaimana mungkin saya dengan kaki, posisi saya. Kebetulan ke Ibu Gembala saya juga lagi ada di Jawa, di Surabaya. Bagaimana mungkin ini? Saya berteriak kepada Tuhan, saya menangis, saya tidak mau lumpuh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kuasa doa itu sangat luar biasa. Biar kita sebagai orang yang percaya terus beriman dan rasakan dasarnya kuasa doa itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang dasar, yang luar biasa menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit kami pernah keluar, dan oleh virus engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan, arahkan tanganmu, segala kesulitan yang mereka alami. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalaupun saya berdoa terburu-buru karena ada sudah mau lewat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau kita ingin berdonasi, kiranya perbuat untuk Tuhan dengan cinta kasih. Ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau mau tidur jangan lupa untuk berdoa, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.